normal tuh nggak normal gitu ya. Rasanya jauh dari normal, jauh dari ideal yang dibayangkan gitu. Maksudnya sebagai seorang wanita, waktu menikah dan membayangkan akan hamil, itu kan sudah punya cita-cita gitu. Nanti kalau hamil mau ngapain aja gitu. Dengan kondisi seperti ini ada banyak sekali hal yang tidak terjadi. Misalkan kayak waktu periksa itu nggak bisa ditemenin suami. Jadi suami hanya nganter sampai depan rumah sakit, nggak boleh masuk ke ruang periksa gitu. Jadi dia nggak pernah tahu nih ketika anaknya di USG, ketika ada suara detak jantung anak, dia cuma tahu dari cerita-ceritaku aja gitu. Nah, untuk new normal sendiri di saat proses melahirkan kemarin, memang ada beberapa step yang harus dijalani ya. Ada tahap wawancara di awal, harus mengikuti rapid test supaya tahu apakah positif atau enggak, dan alhamdulillah kemarin saat rapid test itu alhamdulillah negatif. Jadi aku bisa dirawat inap di sana. Yang awalnya mungkin saya mengira selama proses melahirkan menggunakan masker insya Allah lumayan gampang lah ya. Tapi ternyata ketika kontraksinya hadir lumayan membutuhkan pengaturan nafas yang ekstra gitu. Tapi yang paling terasa yaitu pendamping nggak boleh masuk, suami nggak boleh masuk gitu. Apalagi baru pertama kali hamil, periksa pertama, dokternya laki-laki. Aku kan membayangkan, aduh dokternya laki-laki, terus suamiku nggak boleh masuk, itu udah nggak bisa tidur 2 hari gitu loh. Tapi ternyata begitu udah kesana, di sana juga ada perawat perempuan, terus dokternya juga nggak ngapa-ngapain gitu kan. Jadi ternyata nggak apa-apa. New normal di sini kita lebih banyak mengedukasi ke klien juga ya. Kita lebih membatasi jumlah pasiennya yang keluar masuk. Biasanya ibu hamil yang mau datang ke klinik itu biasanya didampingin sama suami. Nah, tapi kalau suaminya ikut masuk juga ke dalam klinik, sedangkan ruang tunggu itu kan kita mesti kasih pros, ada kursi duduk, pros, kasih jarak gitu. Jadi kadang juga menghabiskan, jadi kita nggak boleh dulu ya Bapak, mohon maaf, prioritaskan kursinya dengan ibu hamil yang lain seperti itu. Walaupun ibu hamil kadang sudah pakai masker begini, tapi terus dilorotin begini, nggak bisa nafas, kadang begitu sama dia, akhirnya begini, Bu mohon maaf maskernya dipakai ya di dalam ruangan. Kebiasaan ibu bersalin itu memang dia rasanya lebih nyaman kalau nafasnya itu kayak ditiup gitu loh Mbak. Nah kayak begitu itu, Bu, nafas hidung keluar hidung, jangan ditiup gitu. Kalau bisa tetap harus pakai maskernya. Kita juga menyadari begitu dia merasakan kontraksi, nafas itu peran nomor 1. Soalnya dengan bernafas kamu bisa merilekskan pikiranmu, dengan bernafas kamu bisa mengontrol emosimu, seperti itu kan kalau kita ngajarin yoga gitu dan hypnobirthing. Nah, solusi berikutnya adalah memang beliau itu melahirkan itu harus memakai dalam suatu tempat yang kita sebut dengan partus chamber atau sebuah ruang persalinan. Mungkin Mbak pernah lihat di beberapa negara ada tempat tidur, terus ada pembatasnya, biasanya itu berupa plastik transparan yang bentuknya kotak mengelilingi ibu hamil tersebut. Nah, ibu hamil tersebut itu boleh memakai masker, tapi boleh tidak memakai masker, tapi lebih disarankan untuk memakai masker. Di masa-masa awal kehamilan, kekhawatiran terbesar kami itu tentu finansial ya, gitu, karena nggak bisa dipungkiri pemasukan benar-benar berhenti. Terus uang yang sudah disiapkan untuk tabungan adik itu harus kepakai untuk kami setiap bulan gitu. Kita harus narik tabungan. Itu cukup, kalau saya sih nggak terlalu ada kekhawatiran tapi nggak terlalu besar gitu. Tapi suami saya yang sangat khawatir soal finansial. Dia yang paling tidak nyaman kalau nanti adik lahir dalam kondisi tidak cukup gitu. Nah, kekhawatiran suami saya ternyata itu yang men-trigger saya. Jadi ketika suami saya khawatir tentang
ini tabungan masih cukup nggak ya? Ini tabungan udah garis merah nih kalau udah segini, harusnya stay di sini gitu. Ternyata itu yang men-trigger saya. Tapi kalau yang untuk saya pribadi, yang paling mengkhawatirkan itu proses kehamilannya. Bagaimana mempersiapkan proses kelahiran yang nggak pakai perineumnya robek, gimana biar perineumnya bisa elastis ke situ. Saya mengira kemungkinan setelah melahirkan ini akan ada keluarga yang datang ya. Tapi nyatanya setelah ada pandemi kan penerbangan dibatasi tuh, ditutup bahkan. Langkah awalnya yang pertama saya menghubungi seorang bidan. Nah, seorang bidan ini diharapkan kami berdua bisa belajar secara langsung bagaimana pasca melahirkan nanti saya bisa merawat bayi dengan baik gitu kan, karena sebelumnya saya tidak bisa mengikuti kelas secara offline. Memang di Manado ini jarang sekali kelas offline kayak kelas persiapan melahirkan, kemudian kelas atau senam hamil gitu kan jarang untuk persiapan melahirkan. Selain itu saya juga membaca buku-buku persiapan tentang melahirkan yang ditulis oleh seorang bidan. Ini sih saya lebih butuh konselor menyusui sebenarnya, tapi saat itu belum ada konselor menyusui yang bisa diundang ke rumah gitu. Pandemi ini menghentikan semua kegiatan saya yang biasanya sangat nggak karu-karuan gitu. Seandainya saya hamil di masa nggak pandemi, mungkin akan keteteran, entah keteteran di pekerjaan atau kehamilannya jadi tidak terurus dengan baik gitu loh. Dan seandainya saya tetap ngeyel ngurusin kerjaan, ada apa-apa dengan kehamilan, mungkin nyeselnya seumur hidup ya gitu. Sebagai seorang calon ibu dan seorang ibu setelah melahirkan itu membutuhkan tangki kesabaran yang sangat besar, perlu kesiapan fisik yang sangat ekstra. Selama proses kehamilan pun sangat diperhatikan juga asupannya, kemudian dari bagaimana berkomunikasi dengan janin. Di situ saya sangat percaya bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi ketika menemui kesulitan itu insya Allah akan lebih lapang untuk menjalaninya. Kemarin ada kejadian yang menarik, Mbak. Pasien dia biasanya periksa hamilnya di puskesmas. Sama puskesmas dia sudah dirapid, ternyata reaktif, sudah disarankan untuk ke rumah sakit rujukan COVID. Dia nggak datang ke rumah sakit rujukan COVID, namun begitu sudah timbul kontraksi dia mau melahirkan, dia malah datangnya ke klinik aku. Begitu datang, itu rasanya aku rasanya sudah pengen ngeden, Mbak, gitu. Nggak taunya saat itu dia sudah pembukaan 8 anak ketiga. Bu, mohon maaf nggak bisa melahirkan di sini, ibu harus lahirnya di rumah sakit rujukan COVID karena ini reaktif gitu. Kita sempat telepon beberapa rumah sakit rujukan COVID. Ternyata rumah sakit di Surabaya yang ada kamar bersalin dengan rujukan COVID itu hanya ada di RSAL sama di Sutomo, Karangmenjangan. Saya mau rujuk di Karangmenjangan, di Sutomo itu udah penuh. Kemudian kita ke RSAL. Di RSAL di sana oke, sudah bisa. Kendala yang kedua, saya bingung. Ini ngerujuknya pakai apa ya? Kebetulan di Surabaya itu telepon di 122. Itu bener-bener kita terbantu banget sama program barunya yang dari wali kota kita, Bu Tisma. Itu kita telepon, langsung datang ambulansnya. Kami strict banget soal protokol kesehatan gitu. Agak dinyinyirin orang, dibilang lebay nggak apa-apa, tapi kami menjaga sendiri soal itu, soal kebersihan, soal menjaga interaksi dengan orang lain. Terus asupan nutrisi itu yang terutama ya, saya nggak pernah telat sayur, telat buah itu nggak pernah. Terus berusaha untuk, meskipun air putih itu waktu hamil nggak enak, saya paksa gimana caranya biar saya bisa minum air putih, bisa tetap cukup terhidrasi dengan cukup. Kalau dari mental,
saya tutup kuping senutup-nutupnya dari hal-hal yang tidak saya suka. Apalagi waktu saya awal hamil tuh kan komentar banyak banget ya dari orang-orang ya, kayak kok perutmu kecil, kok kamu hamil gini, kok kamu masih ngajar, kayak gitu-gitu tuh. Bener-bener nggak saya ambil pusing. Bahkan saya nggak segan untuk ngeblok orang yang komentar nggak enak di Instagram. Agak egois sedikit awalnya gitu. Terus sempat ada komunitas ibu hamil. Jadi karena saya dan beberapa teman tuh ternyata hamilnya barengan, mereka tuh bikin grup WhatsApp. Tapi ternyata di situ kok saya malah merasa nggak nyaman gitu. Akhirnya ya saya nggak nimbrung di grup itu lagi. Saya mencari circle yang membuat saya bisa merasa nyaman. Sama suami saya juga sering main musik bareng. Suami saya main biola, saya main piano. Berkebun. Suami saya mulai berkebun, nanam-nanam kangkung gitu. Untuk ya pokoknya kita apa yang kami suka itu yang kami lakukan gitu. Yang penting nggak stres. Jadi dulu buat ibu-ibu hamil di luar sana maupun ibu-ibu merencanakan kehamilan, jangan stres dulu, jangan sedih dulu. Ini tantangan buat kita semua, tapi insya Allah kita bisa hadapin bersama. Saya paham karena pasti semua orang tuh punya kesulitannya masing-masing. Tapi harus enjoy banget. Tawakal, banyak doa, jangan terlalu berharap aku harus keluar nih baru senang-senang, aku harus ketemu teman-teman nih baru happy. Enggak gitu, maksudnya ini adalah kesempatan kita untuk berkumpul sama keluarga. Justru yang dulu mungkin sibuk jarang ketemu anak, sekarang jadi sering ketemu anak. Ikuti arahan dari petugas kesehatan. Kalau misalnya perlu dilakukan rapid test, ya nggak apa-apa, ikutin saja demi kebaikan ibu sendiri dan anak yang akan dilahirkan. Kita dari tenaga kesehatan itu karena menolong ibu bersalin banyak, kita juga harus menjaga diri kita juga.